Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Minggu 12 Desember 2021, akan berlangsung sidang perkara perdata sengketa tanah dengan nomor register 12-PJT-PKS-2021-PN antara Bank Syariah Indonesia Cabang Bandung sebagai penggugat dan Sugiarto Wijaya sebagai tergugat. Penggugat dengan kuasa hukumnya dan tergugat dengan kuasa hukumnya, serta pengunjung sidang dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang mengadili perkara perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dengan nomor 12-EKS-PDP-2018-2018-PN dengan Bank Syariah Indonesia Cabang Bandung sebagai penggugat dan Sugiarto Wijaya sebagai tergugat pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 yang bertempat di ruang sidang pertama dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Bagaimana dengan tergugat? Pihak tergugat tidak hadir, baik tergugat maupun kuasa hukum. Tidak, Yang Mulia. Saya di sini selaku kuasa hukum penggugat. Baik, karena pihak tergugat tidak dapat hadir, maka putusan perstek dikarenakan pihak tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, dan tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Kabir Baca, dan di sini sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama-tama untuk Bapak Sugiarto, silakan masuk. Perkenalkan, nama saya Bapak Sugiarto. Saya di sini selaku pemohon dalam kasus ini. Saya di sini ditemani sama kuasa hukum saya. Perkenalkan, saya dari pihak Bank Syariah bersama dengan kuasa hukum saya. Baiklah, jika begitu, dikarenakan Bapak atau Ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja ke proses mediasinya. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak atau Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh saya sendiri sebagai mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 01 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam pelaksanaan mediasi ini, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama imparsial, lalu yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya, jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan tentang tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini. Di antaranya, yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun secara fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, dilarang menggunakan HP atau handphone. Yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baik, apakah Bapak dan Ibu sekalian setuju atas kesepakatan mengenai tata tertib yang sudah saya paparkan sebelumnya? Baik, saya setuju. Saya setuju. Baiklah, jika begitu, saya kembalikan kepada termohon. Dipersilahkan. Jadi begini, Bapak Sugiarto Wijaya adalah customer bank swasta syariah kami. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Sugiarto membeli lahan dan bangunan dengan harga 20 miliar. 70% dananya atau sebesar 13 miliar bersumber dari Bank Syariah dan 7 miliar adalah dana pribadi. Sisa dananya kemudian dicicil oleh Sugiarto dengan cicilan 136 juta per bulan. Dana yang sudah dibayarkan adalah 1,3 miliar. Di tengah perjalanan, cicilannya bermasalah sehingga kami menerapkan sistem bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran. Namun sampai dengan jangka waktu tertentu sehingga kami pihak Bank Syariah menyita lahan dan bangunan tersebut dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Bandung.
dan dimenangkan oleh pihak kami Bank Syariah dalam perkara nomor 12 garing PDT garing X garing 2018 garing PN Bandung secara first take atau putusan tidak dihadiri tergugat dalam hal ini Sugiharto. Baik, untuk pihak penggugat yaitu Bank Syariah telah menyampaikan awal mula kejadian. Maka sekarang saya persilakan kepada pihak tergugat atau pemohon untuk menyampaikan pendapatnya. Persilakan masuk untuk pihak pemohon. Saya merasa keberatan atas putusan pengadilan yang dilakukan secara sepihak. Selain pada peraturan MA nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, disebutkan di pasal 1 angka 6 bahwa pengadilan di lingkungan peradilan agama. Selain itu diatur di UU nomor 21 tentang perbankan syariah di pasal 55 ayat 1 yang menyebutkan penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan agama. Lalu saya mengajukan banding terhadap Pengadilan Negeri Bandung, namun ditolak dengan alasan kewenangan. Apalagi selama ini Bank Syariah tersebut justru memberlakukan denda dan bunga. Oke, baik. Terima kasih atas paparannya. Setelah kita mendengar penjelasan dari pihak pemohon, dapat kita ketahui bahwa pihak Bapak Sugiharto merasa keberatan atas putusan pengadilan yang dilakukan secara sepihak. Kemudian, ketika kuasa hukum ingin mengajukan banding terhadap putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri Bandung. Baik, untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada pihak termohon untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan untuk pihak termohon dipersilakan masuk. Baik, untuk putusan pengadilan yang dianggap sepihak dan pengajuan banding yang ditolak ini sebenarnya merupakan akibat dari keputusan first take. Mungkin dari pihak kuasa hukum Bapak Sugiharto sendiri sudah mengetahui mengenai keputusan first take ini. Kemudian untuk bunga dan denda pasti sudah sesuai dengan akad atau prosedur yang diarahkan Relationship Management Officer di awal. Bapak Sugiharto dan pihak kuasa hukum sendiri pasti sudah mengetahui bagaimana rinciannya. Namun di sini saya ingin memperjelas saja isi dari akad tersebut yang berkaitan dengan hal tersebut. Berikut rinciannya. Yang pertama, untuk harga pembelian barang tanah dan bangunan senilai 20 miliar. Kemudian yang kedua, fasilitas pembiayaan dari terlawan setara 70% porsi modal kepemilikan sebesar 13 miliar sekian. Yang ketiga, dana nasabah setara 30% porsi modal kepemilikan sebesar 5 miliar sekian. Yang keempat, dana pribadi pelawan guna menutupi kekurangan yaitu 442 juta rupiah. Kemudian yang kelima, dana nasabah setara 30% porsi modal kepemilikan sebesar 5 miliar sekian. Dan yang keenam, serta guna menutupi kekurangan 442 juta dikeluarkan dari dana pribadi pelawan. Kemudian Bapak Sugiharto akan dibebankan kewajiban untuk membayar imbalan yang diberikan ataupun upah sewa sebesar Rp136.688.910 yang dibayarkan setiap bulannya selama 240 bulan terhitung sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2034. Bapak Sugiharto pada saat itu juga menyetujui atas penawaran fasilitas pembiayaan musyarakah mutanafisah dari Bank Syariah dengan melangsungkan pengikatan berdasarkan akad pembiayaan musyarakah mutanafisah Bank Internasional Indonesia Bunga Syariah IB nomor 23 tertanggal 17 Juni 2014 di hadapan notaris Evi Hibridawati, sarjana hukum magister hukum. Baik, pendapat saudara pemohon atas hal tersebut. Pihak kami mengakui adanya perjanjian tersebut, tapi kenapa melakukan lelang terhadap objek jaminan tanpa pemberitahuan kepada nasabah? Itu kan tidak sesuai dengan hukum. Ya baik, untuk kuasa hukum bank, bagaimana tanggapan termohon atas pendapat pemohon yang menduga telah terjadinya pelelangan tanpa pemberitahuan kepada nasabah? Tentu saja hal tersebut membangun opini yang tidak benar. Mengingat faktanya sebelum melakukan lelang telah dilakukan pemberitahuan kepada nasabah. Opini yang tidak benar bagaimana? Sebelumnya, mohon maaf kepada pihak pemohon. Sudah saya sampaikan mengenai aturan pada saat mediasi sedang berlangsung, diperbolehkan untuk memberikan pendapat apabila sudah mendapatkan izin dari saya selaku mediator. Lalu untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada pihak kuasa hukum Bank Syariah atau pihak termohon. Baik, terima kasih, saya lanjutkan. Alasan saya mengatakan bahwa hal tersebut hanya membangun opini dikarenakan Bapak Sugiharto selaku nasabah pada sekitar bulan Mei 2015 mulai lalai dan menunggak pembayaran bulan Mei 2015. Kewajiban hutangnya kepada bank buat prestasi dan terkait kelalaian tersebut, pihak bank telah menyampaikan 3 kali surat peringatan kepada nasabah agar segera membayar kewajiban hutangnya kepada bank. Namun ketiga surat peringatan tersebut tidak diindahkan oleh nasabah sehingga terbukti nasabah telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada bank. Karena nasabah telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya kepada bank, maka pihak bank menempuh upaya pengambilan hutang nasabah tersebut yang sudah dibayarkan serta pengambilan uang modal sekitar 6 miliar lebih juga ditolak. Tentu saja kami tidak setuju, karena kami di sini tetap berada di posisi yang terugikan, dan itu sangat-sangat tidak rasional. Kepada Bapak pemohon, harap tenang terlebih dahulu. Mari kita dengarkan terlebih dahulu pendapat dari pihak termohon atau dari pihak Bank Syariah. Saya lanjutkan kembali.
Kemudian pihak kami menempuh dengan cara melakukan pelelangan barang jaminan tersebut, yaitu tanah, melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Bandung dengan mengacu pada pasal 6 UU HT. Untuk mempercepat pembayaran kembali hutang nasabah yang timbul berdasarkan akad yang disepakati dan karena 7 kali lelang tidak terjual, maka pihak bank dengan terpaksa membeli dalam pelaksanaan lelang sebesar 10.854.100.000. Eksekusi tersebut agar penyelesaian hutang tersebut tidak berlarut-larut. Ya, baik. Namun untuk pihak termohon atau pihak bank syariah, bagaimana dengan sertifikasi tanah tersebut? Dan bagaimana juga atas pengosongan bangunan yang diduga masih merupakan bagian dari tanah pihak pemohon? Pihak kami telah membeli tanah dan bangunan sertifikat hak milik terlawan, telah membeli tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 140 garing Kelurahan Malatestomi Barat, Kota Malabar, terletak di Provinsi Jawa Madya Bandung, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Malabar, seluas 894 meter persegi tercatat atas nama Sugiharto Wijaya melalui lelang yang dilaksanakan secara sah oleh pejabat lelang dan KPKNL Bandung, maka status dari tanah dan bangunan tersebut secara hukum sudah tidak terikat lagi sebagai jaminan hutang nasabah dalam ranah syariah, akan tetapi merupakan hak kami selaku pemenang atau pembeli lelang. Status dan tanah bangunan yang merupakan objek penetapan eksekusi pengosongan secara hukum sudah tidak terikat lagi sebagai jaminan hutang nasabah karena sudah terjual dalam lelang, sehingga pihak kami sebagai pemenang atau pembeli lelang yang setelah mengajukan permohonan eksekusi pengosongan bukan lagi dalam ranah fasilitas pembiayaan syariah, akan tetapi konteksnya adalah bank pemenang atau pembeli lelang. Sebagai pembeli atau pemenang lelang, Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus tentunya memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengosongan atas tanah dan bangunan yang telah dibeli dalam lelang tersebut, dan demikian menjadi tidak relevan lagi mempersoalkan kompetensi pengadilan dengan mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Nomor 31 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Putusan Mahkamah Konstitusional RI Nomor 93/PUU 10/2012. Dalam hal ini pengadilan mengadili 1. Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya. 2. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.818.000. Kesimpulan dari kasus sengketa. Berdasarkan kasus tersebut, ada poin yang perlu diperhatikan dan menjadi nilai minus dalam menangani sengketa perbankan syariah, yaitu mengenai tumpang tindih laporan yang menyebabkan kesulitan pihak tergugat. Adanya tumpang tindih laporan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama. Pihak bank menggugat melalui peradilan negeri dan gugatan tersebut tidak dapat dicabut karena kewenangan perekonomian syariah. Dalam perbankan syariah memang tidak dapat terhindar dari sengketa dan masalah lainnya. Solusi dari kasus sengketa. Proses penyelesaian sengketa perbankan syariah seharusnya dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah di pasal 55 ayat 1 yang menyebutkan penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama. Kedua, pihak Sugiharto harusnya menghadiri acara sidang jika memang tidak ingin merasa dirugikan. Ketiga, meskipun pihak bank telah memenangkan gugatan atas Sugiharto, alangkah baiknya sebelum melelang tanah tersebut, ada baiknya mengkomunikasikan atau memberi informasi kepada pihak Sugiharto. 4. Dari kasus sengketa tanah antara pihak bank sebagai pemberi modal dan Sugiharto sebagai peminjam modal, kita dapat mengambil pelajaran bahwa meskipun peminjaman modal di bank itu mudah, ada baiknya juga disesuaikan dengan kemampuan kita dalam mengembalikan modal tersebut, agar hal-hal semacam kasus di atas tersebut dapat kita hindari.